Malam itu, di tengah hiruk-pikuk Jalan Sudirman yang selalu ramai meski sudah pukul 10 malam, mobil Andi tiba-tiba diblokir oleh sebuah sedan hitam yang muncul begitu saja dari sisi kanan. Lampu hard menyala terang, ban berdecit di aspal basah bekas hujan, dan sebelum Andi sempat menginjak rem dalam-dalam, pintu sedan terbuka kasar. Seorang pria bertopeng hitam melompat keluar, mengacungkan pisau lipat yang berkilau di bawah cahaya neon billboard. Suaranya menggelegar penuh amarah, "Kamu banci. Kami tahu kamu suka cowok, berhenti sekarang atau kamu mati di sini malam ini juga." Andi membeku di kursi pengemudi, tangannya mencengkeram setir sampai jari-jarinya memutih. Jantungnya berdegup kencang seperti mau meledak. Keringat dingin mengalir di punggungnya meski ac mobil menyala maksimal. Pikirannya berputar liar, bagaimana mereka tahu? Siapa yang melihat aku dan Rian di kai kecil kemarin? Apakah pesan-pesan di ponselku sudah dibaca orang? Di Jakarta yang katanya modern ini, di tahun 2025, masih ada orang yang menganggap cinta sesama pria sebagai dosa besar yang pantas dihukum dengan pisau. Andi mencoba menarik napas, tapi udara terasa berat seperti timah. Dia ingat wajah Rian yang tersenyum lembut tadi sore saat mereka berpisah di parkiran, janji bertemu lagi besok, janji bahwa suatu hari nanti mereka tidak perlu sembunyi lagi. Tapi sekarang, di tengah jalan protokol ibu kota, semua itu terancam lenyap dalam hitungan detik. Pria bertopeng itu mendekat, mengetuk kaca mobil dengan pisau, suaranya semakin rendah tapi lebih mengancam, "Turun. Kami tahu kamu Andi Pratama, anak dari keluarga Surabaya yang sok alim. Kalau kamu tidak berhenti main sama laki-laki, kami akan pastikan seluruh keluargamu tahu dan malu seumur hidup." Andi merasa dunia berputar. Dia bukan orang yang suka berkelahi, dia arsitek yang lebih nyaman menggambar denah rumah di layar komputer daripada menghadapi kekerasan jalanan. Tapi nalurinya berteriak, "Jangan turun." Dia menekan klakson panjang, berharap ada yang mendengar, tapi suara klakson hilang dalam deru mesin motor yang lewat. Orang-orang di trotoar hanya melirik sekilas lalu buru-buru menunduk, takut ikut campur. Di Indonesia, urusan pribadi seperti ini sering dianggap urusan keluarga, bukan urusan polisi. Tiba-tiba sirene polisi terdengar dari kejauhan. Pria bertopeng itu mengumpat kasar, melompat kembali ke sedan, tapi sebelum mobilnya bisa mundur, dua mobil patroli sudah memotong jalannya. Lampu biru merah berkedip-kedip menerangi wajah Andi yang pucat. Seorang polisi turun cepat, pistol di tangan, semua diam. Tangan di atas kepala. Andi menurut, tangannya gemetar saat dia menekan tombol buka kunci pintu. Polisi kedua mendekati sedan hitam, mencatat nomor plat. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya polisi pertama sambil membantu Andi keluar. Andi hanya mengangguk, suaranya hilang. Dia melihat pria bertopeng itu ditarik keluar dari mobil, topengnya dicopot paksa. Wajah yang terungkap membuat Andi terhuyung mundur. Itu adalah sepupunya sendiri, Bagas, anak dari paman yang tinggal di Depok. Bagas yang selalu mengajak sholat Jumat bersama, yang dulu sering bilang kamu harus cepat nikah, biar keluarga bangga. Sekarang Bagas menatapnya dengan mata penuh kebencian yang Andi tak pernah lihat sebelumnya. Di kantor polisi kawasan Sudirman malam itu, lampu neon putih menyilaukan. Andi duduk di kursi plastik keras, secangkir teh hangat di tangannya tapi tak disentuh. Seorang polisi wanita yang ramah mencatat keterangannya. "Kami sudah cek rekaman kamera lalu lintas di persimpangan itu. Mobil pelaku terlihat jelas, nomor plat asli, wajahnya juga terekam saat topengnya terlepas sebentar saat mengetuk kaca mobil Anda."
Ini bukan sekadar ancaman biasa, ini kasus penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Andi mengangguk pelan, tapi pikirannya jauh. Bagas. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia mengikuti aku selama ini? Apakah ada yang membocorkan chatku dengan Rian? Ponsel Andi sudah disita sebagai barang bukti. Dia merasa telanjang, semua rahasianya yang dijaga bertahun-tahun kini terbuka lebar seperti luka. Rian menelepon berkali-kali, tapi Andi tak bisa angkat. Bagaimana dia menjelaskan ini pada Rian? Rian yang selalu bilang kita kuat asal bersama. Tapi sekarang, ancaman itu bukan hanya untuk Andi, tapi untuk hubungan mereka, untuk masa depan yang mereka impikan diam-diam, rumah kecil di pinggir Jakarta, liburan ke Bali tanpa takut dilihat orang. Polisi menjelaskan bahwa rekaman kamera sudah dikirim ke tim forensik digital. Besok pagi mereka akan panggil Bagas untuk pemeriksaan resmi. Andi pulang dengan taksi malam itu, apartemen kecilnya di kawasan Kuningan terasa dingin dan sepi. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, air mata akhirnya jatuh. 27 tahun dia hidup dengan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, anak sulung yang diharapkan meneruskan nama keluarga, lulusan ITB yang sukses, tapi di dalam hati hanya ingin dicintai oleh seorang pria bernama Rian. Malam itu untuk pertama kali, Andi merasa takut bukan karena pisau, tapi karena besok pagi dunia akan tahu. Pagi harinya, berita sudah beredar di grup keluarga besar. Paman menelepon marah-marah, apa-apaan ini, Andi? Bagas bilang dia cuma mau nasihati kamu. Kamu bikin malu seluruh marga. Andi tak menjawab, hanya menutup telepon. Di kantor arsitek tempatnya bekerja, rekan-rekan mulai berbisik. Bos memanggilnya ke ruangan, kamu istirahat dulu ya, Andi. Kasus ini sensitif. Andi mengerti ini Indonesia, di mana sensitif berarti karir bisa lenyap dalam semalam. Dia pulang lebih awal, duduk di balkon apartemen memandang gedung-gedung pencakar langit yang dulu dia banggakan. Rian akhirnya datang sore itu, memeluknya tanpa kata. Pelukan itu hangat, tapi Andi merasa dingin di dalam. Kita akan hadapi bersama, bisik Rian. Tapi Andi tahu bersama berarti segalanya berubah. Rekaman kamera lalu lintas itu menjadi kunci utama. Di ruang interogasi Polres Jakarta Selatan, Bagas duduk dengan tangan di borgol, wajahnya memerah karena marah dan malu. Saya lakukan ini demi keluarga, teriaknya pada penyidik. Andi sudah lama aneh, pulang malam, selalu sendirian padahal umur sudah 27. Saya lihat dia ketemu cowok di kai dekat Monas 2 minggu lalu. Saya ikuti Oto dan kirim ke grup keluarga. Tapi mereka bilang biar saya yang handle. Ini untuk selamatkan nama baik kami. Penyidik hanya menggeleng, memutar rekaman, gambar jelas Bagas mengacungkan pisau, teriakan debanci terdengar keras. Ini bukan nasihat, ini pidana, kata penyidik tegas. Andi menonton rekaman itu dari ruangan sebelah melalui kaca satu arah. Dia merasa mual. Sepupunya sendiri yang dulu bermain bola bersama di halaman rumah nenek di Surabaya, kini siap membunuhnya demi kehormatan. Berita menyebar cepat di media sosial. Sebuah akun berita lokal memposting pria di Jalan Sudirman diancam karena diduga gay, pelaku ternyata sepupu sendiri. Komentar membanjir, ada yang mendukung Andi, bilang hak asasi manusia, ada yang menghujat, dosa besar, pantas dihukum. Andi mematikan ponsel, tapi ibunya dari Surabaya menelepon histeris. Andi, apa benar ini? Kamu suka laki-laki? Ayahmu sakit mendengarnya. Pulanglah sekarang, kita bicara baik-baik.
Suara ibunya pecah, campuran sedih dan marah. Andi tak bisa menjawab. Dia ingat masa kecil, sholat maghrib berjamaah, ibu selalu bilang kamu harus jadi teladan untuk adik-adikmu. Sekarang teladan itu hancur. Rian datang setiap malam, membawa makanan, duduk di samping Andi di sofa sambil memegang tangannya. Aku takut kehilangan kamu, kata Andi suatu malam, suaranya serak. Rian memeluknya lebih erat. Kamu tidak akan kehilangan aku. Tapi kita harus kuat. Keluargamu mungkin butuh waktu. Waktu. Andi tersenyum pahit. Di Indonesia, waktu untuk menerima hal seperti ini bisa bertahun-tahun atau bahkan tidak pernah. Di kantor, rekan kerja yang dulu dekat, Sinta, kini menghindar. Ma Andi, aku tak nyaman, katanya suatu siang di pantry. Andi mengangguk, tapi hatinya perih. Sinta yang dulu sering curhat tentang pacarnya, kini melihat Andi seperti orang asing. Hanya satu teman, Bimo, yang tetap setia. Bimo heteroseksual, sudah menikah, tapi dia bilang kamu tetap Andi yang aku kenal sejak kuliah. Cinta itu cinta, bro. Pelukan Bimo di parkiran kantor adalah satu-satunya dukungan nyata di luar Rian. Kasus ke pengadilan mulai disiapkan. Pengacara yang direkomendasikan LSM Hak Asasi Manusia datang ke apartemen Andi. Kita bisa menuntut Bagas dengan pasal pengancaman dan kekerasan. Rekaman kamera sangat kuat. Tapi Andi ragu. Kalau saya lanjut, keluarga saya akan hancur total. Pengacara menghela napas. Ini pilihan Anda. Tapi ingat, diam juga bisa membunuh Anda pelan-pelan. Malam itu Andi tak bisa tidur. Dia membuka album Oto lama di laptop, Oto bersama Rian di Gunung Salak, tersembunyi di folder bernama Proyek Kerja. Oto-oto itu penuh senyum, penuh harapan. Tapi sekarang harapan itu retak. Bagas dibebaskan dengan jaminan, tapi dilarang mendekati Andi. Namun ancaman lewat chat anonim terus datang, berhenti atau kami datang lagi. Andi pindah sementara ke apartemen Rian di Kemang, tapi rasa takut tetap mengikuti. Ibu Andi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu apartemen Rian, mata bengkak. Andi, pulanglah. Ayahmu tak mau makan 3 hari. Kita bisa cari pengobatan, Ustadz bilang ini bisa disembuhkan. Andi memeluk ibunya, air mata jatuh. Bu, ini bukan penyakit. Ini aku sejak kecil. Aku mencintai Rian, Bu. Bukan pilihan, tapi bagian dari diriku. Ibu menangis lebih kencang, tapi tak melepaskan pelukan. Itu adalah pertama kalinya Andi merasa ada celah kecil harapan di tengah badai. Tapi ayahnya masih diam, pesan singkat hanya satu kata, malu. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung tegang. Ruangan pengadilan penuh, wartawan dari media lokal dan nasional hadir. Andi duduk di bangku saksi, tangannya dingin. Bagas di seberang, kepala menunduk, tapi sesekali melirik penuh dendam. Jaksa memutar rekaman kamera lalu lintas di layar besar, gambar jelas, suara jelas, teriakan dibanci menggema di ruangan. Penonton berbisik-bisik. Pengacara Bagas berargumen ini urusan keluarga, niat baik untuk menasihati. Tapi hakim menggeleng. Ancaman dengan senjata bukan nasihat. Andi memberikan keterangan dengan suara pelan tapi tegas. Saya hanya ingin hidup tenang, Hakim. Saya tidak menyakiti siapapun. Di luar pengadilan, kelompok kecil demonstran dari komunitas konservatif meneriakkan slogan. Tapi ada juga kelompok kecil pendukung hak asasi yang membawa spanduk "Cinta bukan kejahatan".
Andi melewati mereka dengan kepala tertunduk, Rian memegang tangannya erat. Malam itu di apartemen Andi ambruk. Aku capek, Rian. Semua orang tahu sekarang. Karirku, keluargaku, semuanya. Rian duduk di lantai bersamanya, memijat pundaknya pelan. Tapi aku di sini. Dan Bimo juga. Kita bukan sendirian. Andi mengangguk, tapi dalam hati ada keraguan besar. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan? Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di Surabaya ya Ideocal. Paman-paman, bibi-bibi, semua bicara bergantian. Andi harus menikah dengan perempuan biar sembuh. Ibu Andi diam saja, tapi matanya berkaca-kaca. Andi akhirnya bicara, suaranya bergetar. Saya tidak bisa bohong lagi. Saya mencintai seorang pria. Kalau kalian tidak bisa terima, saya paham. Tapi saya tidak akan berubah. Panggilan itu berakhir dengan tangis dan teriakan. Ayahnya mematikan kamera tanpa kata. Andi menangis di pelukan Rian sepanjang malam. Di kantor, bos memanggil lagi. Kami harus kasih cuti panjang, Andi. Klien bertanya-tanya. Andi mengerti. Dia mengemas barang-barangnya, meninggalkan meja kerjanya yang penuh gambar tilud rumah mewah. Di luar, hujan deras. Dia berdiri di trotoar, basah kuyup, merasa hidupnya seperti rumah yang roboh. Tapi Rian datang menjemput dengan payung, ayo pulang, sayang. Kata sayangi itu seperti obat. Andi tersenyum tipis untuk pertama kali dalam seminggu. Bimo mengajak Andi ke kai kecil di Kemang. Dengar, bro. Aku baca banyak tentang komunitas ini. Ada kelompok support di Jakarta. Kamu boleh ikut kalau mau. Andi ragu tapi akhirnya setuju. Pertemuan pertama di sebuah rumah sederhana di Tebet, sekitar 20 orang, semua pria yang punya cerita mirip. Mereka berbagi, menangis, tertawa. Andi merasa untuk pertama kali tidak sendirian. Satu pria berusia 40 tahun bilang, saya keluar dari lemari saat umur 35, ibu saya akhirnya terima setelah 3 tahun. Andi pulang dengan hati lebih ringan. Tapi Bagas tak diam, dia kirim pesan anonim lagi, sidang belum selesai. Keluarga kita akan tuntut balik. Andi laporkan ke polisi, tapi rasa takut tetap ada. Rian mengusulkan pindah sementara ke Bali untuk healing. Kita butuh jeda, Andi. Di sana kita bisa bernapas. Andi setuju. Tiket pesawat dibeli untuk 2 minggu lagi. Penerbangan ke Denpasar penuh harapan kecil. Andi memandang awan dari jendela pesawat, tangan Rian di pangkuannya. Mungkin ini awal baru, bisik Rian. Di Bali, mereka menyewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Udara segar, suara jangkrik malam, jauh dari hiruk Sudirman. Andi mulai menggambar lagi, bukan untuk klien, tapi untuk dirinya sendiri, rumah impian untuk 2 pria, dengan taman kecil dan kamar tidur yang menghadap sawah. Rian mengajar les priat online, tetap tersenyum setiap pagi. Tapi bayang-bayang tak hilang begitu saja. Telepon dari ibu datang setiap 2 hari. Ayahmu mulai bicara lagi. Dia tanya tentang kamu. Andi cerita tentang Bali, tentang ketenangan. Ibu diam lama, lalu bilang, mungkin suatu hari aku bisa bertemu Rian. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di terowongan panjang. Andi menangis di teras ila, Rian memeluk dari belakang. Lihat, sayang. Keluarga juga bisa belajar. Di Ubud, mereka bertemu komunitas kecil ekspatriat dan lokal yang terbuka.
Ada gathering di Kaegairyendli, Andi dan Rian duduk di pojok, tangan saling genggam di bawah meja. Untuk pertama kali mereka bisa berjalan berdua di pantai Sanur tanpa takut. Angin laut membelai wajah, ombak berbisik. Andi merasa hidup lagi. Tapi di Jakarta, sidang lanjutan berlangsung. Pengacara kirim update, Bagas mengaku bersalah sebagian, tapi minta keringan karena niat baik keluarga. Hakim tampak ragu. Suatu malam di Ila, Andi dan Rian duduk di tepi kolam renang. Kalau aku harus pilih antara keluarga dan kamu, aku pilih kamu, kata Andi pelan. Rian menggeleng. Jangan pilih. Kita bisa usahakan keduanya. Cinta tidak harus mengorbankan segalanya. Kata-kata itu menggema di hati Andi. Mereka berpelukan lama, bintang-bintang di atas Bali menyaksikan. Kembali ke Jakarta setelah 2 minggu, Andi merasa lebih kuat. Dia buka usaha arsitek relance kecil-kecilan dari rumah. Klien pertama datang dari teman Bimo. Perlahan hidup mulai normal lagi. Tapi keluarga masih sulit. Ayah menelepon pertama kali setelah 2 bulan. Suaranya berat, pulanglah sebentar, nak. Kita bicara pria ke pria. Andi pulang ke Surabaya dengan hati berdebar. Di rumah orang tua, suasana tegang. Ayah duduk di ruang tamu, ibu di dapur pura-pura sibuk. Kamu tahu ini sulit buat kami, kata ayah. Tapi, saya lihat kamu bahagia di oto-oto yang ibumu tunjukkan. Rian itu. Baik. Andi mengangguk, air mata jatuh. Ayah menghela napas panjang, saya tak bisa bilang saya terima sepenuhnya sekarang. Tapi saya tak mau kehilangan anak saya. Pelukan ayah yang kaku itu adalah langkah pertama. Andi pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Sidang terakhir tiba. Hakim vonis Bagas 6 bulan penjara ditangguhkan dengan masa percobaan 2 tahun, plus denda dan larangan mendekati Andi. Bagas menangis di kursi terdakwa, makan aku, Andi. Andi hanya mengangguk, tak ada kata. Di luar, media menunggu. Andi memberikan pernyataan singkat, saya hanya ingin hidup damai. Terima kasih pada kamera lalu lintas yang menyelamatkan saya malam itu. Berita itu menjadi viral lagi, tapi kali ini lebih positif. Banyak yang bilang berani sekali. Di kantor baru relancenya, klien bertambah. Beberapa bahkan dari komunitas yang ingin rumah yang aman dan nyaman. Andi tersenyum saat menggambar. Rian pindah sepenuhnya ke apartemen Andi. Mereka mulai bicara masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, atau hanya hidup berdua dengan kucing. Ibu datang ke Jakarta bertemu Rian pertama kali. Makan malam tegang tapi hangat. Ibu bilang pelan, kamu jaga anak saya baik-baik ya. Rian mengangguk, mata berkaca. Tapi ada ujian lagi. Seorang rekan lama dari kantor lama menelepon, Andi, ada tawaran proyek besar di Singapura. Tapi mereka tahu kasusmu. Mau? Andi tolak. Saya mau bangun di sini, di Indonesia saya. Keputusan itu berat, tapi benar. Dia ingin menjadi contoh bahwa di negeri ini, meski sulit, orang seperti dia bisa tak berdiri. Pertemuan keluarga besar di Surabaya Lebaran tahun itu. Beberapa paman masih dingin, tapi ibu dan ayah duduk di samping Andi. Saat sholat Id berjamaah, Andi berdiri di barisan belakang bersama Rian yang ikut pulang. Tak ada kata, tapi tak ada teriakan juga. Itu sudah cukup. Andi mulai menulis blog anonim tentang perjalanannya, dari ancaman di Sudirman sampai pelukan di Bali. Banyak yang baca, banyak yang bilang terinspirasi.
Perlahan dia keluar dari bayang-bayang. 1 tahun kemudian, di pantai Kuta yang sama seperti yang mereka impikan, Andi dan Rian berdiri memandang matahari terbenam. Andi memegang tangan Rian erat, cincin sederhana di jari mereka, bukan pernikahan resmi, tapi janji di hati. "Terima kasih sudah bertahan bersamaku," bisik Andi. Rian tersenyum, "Kita bertahan bersama." Angin laut membawa suara tawa anak-anak di kejauhan. Andi ingat malam mengerikan di Jalan Sudirman, pisau yang hampir mengakhiri segalanya. Tapi kamera lalu lintas itu, seperti malaikat penjaga, membuka pintu ke kebenaran. Kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan. Keluarga kini lebih terbuka. Ibu kirim oto masakan untuk kalian berdua. Ayah sesekali telepon, tanya kabar proyek. Bagas, setelah keluar dari masa percobaan, kirim pesan minta maaf sungguhan. Andi makan bukan karena lupa, tapi karena ingin maju. Karir relance Andi berkembang, dia bahkan jadi pembicara di acara kecil tentang inklusi di dunia kerja. Rian tetap guru, mengajar anak-anak dengan penuh kasih. Di balkon apartemen mereka yang baru di daerah Senopati, Andi memeluk Rian dari belakang. "Kita berhasil, ya?" Rian mengangguk. Malam Jakarta yang dulu menakutkan kini terasa hangat. Apakah mengungkapkan identitas diri yang sebenarnya selalu membawa kebahagiaan meski harus melalui penderitaan berat, benar atau salah?